Katanya udah belum? Pergi lanjai. Boleh. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Tadi kan bisa dibaca. Kenapa enggak? Sudah? Buat 1, 2, 3. Ya, boleh. Apa misalnya kesepakatan kelas yang kalian buat?
Terserah boleh. Boleh. Dah, yang udah siap langsung tempel nak. Kalau satu bubur. Terserah lah. Pokoknya tulis terserah. Nah, tempelkan di sini sayang. Tuh. Ya, siapa lagi? Tempelin terus. Siapa lagi? Siapa lagi? Dan tempelkan terus. Kamu Luna. Boleh, nggak apa-apa. Ya udah, tempelkan terus. Cepat kita main waktu. Berapapun yang kamu buat boleh. Yang udah siap langsung tempel. Tempel, tempel terus. Tempel dulu. Ya. Keyakinan kelas kamu. Ya, boleh. Apa pertama? Satu, berbicara dengan sopan. Dua, mengembalikan barang yang sudah dipinjam. Tiga, selalu menjaga kebersihan. Empat, tidak boleh mengambil barang yang bukan milik kita. Oke, tepuk tangan untuk Angga. Selanjutnya perwakilan yang perempuan. Ya, boleh. Mana penyokapmu?
kejujuran. Kejujuran. 5 poin ini yang termasuk dalam nilai kebajikan dan kesepakatan kelas yang kita buat. Menjadi tanggung jawab siapa? Ketua kelas. Tanggung jawab kamu apa tanggung jawab ibu? Saling menghormati, saling menghargai, tanggung jawab siapa? Murid. Ibu bertanggung jawab juga nggak saling menghormati kamu? Ya, berarti sama-sama kita saling menghargai. Yang kedua, disiplin. Tanggung jawab siapa? Peran siapa? Peran kita tepat waktu. Ibu masuk tepat waktu, kamu pun tepat. Menjaga keamanan. Keamanan di kelas tanggung jawab siapa? Iya, jagung jawab kita semua, khususnya kamu. Tidak boleh ribut. Menjaga kebersihan. Kita kedua. Menjaga kejujuran. Iya, tidak boleh itu semua peran kamu dan juga peran guru. Terima kasih teman-teman serta sejawat yang telah hadir untuk melihat presentasi dari aksi nyata modul 4 diseminasi budaya positif. Perkenalkan, saya Sriningsih CGP Angkatan 8 Kota Langsa yang akan mempresentasikan diseminasi budaya positif. Ya, langsung aja ya teman-teman ya. Saya akan memperkenalkan tentang sosialisasi kita hari ini tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Di sini budaya positif ini tentang perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau yang disebut ilusi kontrol. Di sini ada membahas tentang ilusi guru kontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi-ilusi dari teori kontrol atau teori pilihan. Selanjutnya, disiplin positif. Apa itu yang dimaksud dengan disiplin positif? Di sini dapat kita lihat, ya. Disiplin positif ini menurut Dr. William Reiser, ya. Di sini ada 4 pemikirannya, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang kedua, semua perilaku kita memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, ya, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya, realitas kebutuhan kita memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki garis yang berbeda-beda. Makna disiplin di sini yaitu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ada tiga teori motivasi. Yang pertama itu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Motivasi itu terbagi 2 ya Bapak Ibu. Ada motivasi yang ekstrinsik, ya, dari luar, dan ada motivasi yang intrinsik, berasal dari diri kita sendiri. Motivasi intrinsik itu yaitu termasuk nilai-nilai kebajikan universal nanti tercantum dalam keyakinan kelas yang akan kita buat. Sedangkan ada juga nanti berdasarkan budaya positif ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya juga ada nanti 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang 5 kebutuhan dasar kita yaitu apa? Bertahan hidup, kekuasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Itu 5
5 kebutuhan dasar hidup. Yang selanjutnya nanti akan dibahas juga tentang budaya positif ini segitiga restitusi, yaitu ada 3: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah, yang selanjutnya di sini ada pengertian dari disiplin. Ya, disiplin ya Bapak Ibu, apa makna disiplin di sini? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata disiplin ini berkonotasi dengan diri dan murid-murid Sokrates dan Plato. Selanjutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selain dari pengertian disiplin ini, kita mengenal namanya nilai-nilai kebajikan universal ataupun nilai-nilai positif yang ada pada diri kita. Nilai kebajikan yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Yang pertama ini yang dibahas itu setiap perilaku atau perbuatan mempunyai suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instinknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong kreatif. Ini termasuk dalam profil pelajar Pancasila atau P5. Ada juga di sini teori motivasi perilaku manusia. Ada yang eksternal dan ada yang internal. Kalau yang eksternal itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu eksternal yang berada dari luar diri kita. Untuk ketidaknyamanan atau hukuman itu kan tidak ingin kita capai. Dan untuk menerima imbalan itu motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal itu menghargai diri sendiri. Ya, atau tujuan dari disiplin positif. Ya, ini apa? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, tidak terlepas dari perintah akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri atau menghargai diri kita sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Ya, kita kadang mengharapkan sesuatu. Kita juga dapat kita juga manusia sebagai untuk mendapatkan penghargaan. Jadi penghargaan itu dibutuhkan. Tetapi kalau apa yang selalu kita kerjakan itu untuk mendapatkan penghargaan, maka kita selalu mengharapkan imbalan dan penghargaan. Ya, di sini kita langsung dihukum penghargaan, ada konsekuensinya. Kalau kita selalu menghadapkan pada penghargaan itu yang pertama yang berlaku pada diri kita yaitu penghargaan menurunkan kualitas. Ya, penghargaan itu juga bisa mematikan kreativitas yang ada pada diri kita sendiri. Kenapa? Karena mematikan kreativitas yang ada pada diri kita. Yang selanjutnya, penghargaan mengurangi motivasi dalam diri kita. Maksudnya mengurangi motivasi yang ada dalam diri kita. Kita memanfaatkan harus ada semuanya imbalan. Kalau tidak ada imbalan, kalau tidak ada penghargaan, kita tidak ada motivasi dalam diri kita, selalu mengharapkan imbalan. Nah, di sini ada sebuah
Pertama, konsekuensi, Bu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi kita lihat nanti ya. Yang kedua, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. 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 Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman, Bu. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pojok. Konsekuensi. Konsekuensi. Ya, kita lihat sini. Ya, hukuman ternyata mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu berupa hukuman, bukan konsekuensi karena dia beranak langsung ke fisik ya. Ya. Nah, kalau lari mengelilingi lapangan betul hukuman, murid push up iya, menggantikan kertas juga sama, konsekuensi membersihkan tumpahan air konsekuensi, murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian sekolah hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar pojok juga konsekuensi iya, benar sekali. Selanjutnya di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Setelah dari peristiwa tadi, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Ya, ini dia. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan hukuman juga membuat anak sakit, fisiknya atau hatinya. Tetapi kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kasih ya, Bu. Suara beban dulu. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri kalau hukuman buruk, kalau kita berdasarkan konsekuensi, konsep diri itu baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan hukuman. Tapi kalau untuk konsekuensi, anak belajar mematuhi peraturan. Dari hukuman ini timbul pada diri anak itu ada rasa bersalah, marah, merasa dipermalukan dan dihargai. Tetapi kalau pada konsekuensi itu bedanya ya Bapak Ibu ya. Anak itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Dan selanjutnya ini kita masuk kepada restitusi. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan untuk menjadi tujuan mulia dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Ini dari Bosen 2004 ya. Ini adalah 3 perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jika di hukuman identitas anak itu gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu identitas anak akan jadi sukses dan disiplin. Ini anak kalian bisa baca Bapak Ibu semua. Nampak Bapak Ibu? Kurang nampak. Kurang jelas ya? Ya Bu. Kalau hukuman ini anak menjadi negatif, sedangkan konsekuensi netral dan restitusi positif. Ini keadaan kondisi pada anak. Selanjutnya 9 ciri dari restitusi. Yang pertama, restitusi itu cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. 4, menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. 5,
5. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Dan 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini 9 ciri dari restitusi. Ya, ini lingkaran dari budaya positif. Yang pertama sekali kita terapkan dalam peraturan kelas. Peraturan kelas selanjutnya setelah kita menetapkan peraturan kelas, kita menetapkan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas dan peraturan kelas sudah tercipta, terciptalah yang lingkungan positif. Selanjutnya, kalau lingkungan sudah positif, pasti terciptalah budaya yang positif. Kesepakatan kelas, ini yang kita buat di kelas ya Bu. Beda kesepakatan kelas dengan peraturan kelas. Kalau kesepakatan kelas ini kita buat bersama guru dan murid, bekerja bersama. Tetapi kalau peraturan itu yang lebih menentukan guru. Kalau kesepakatan kelas itu kesepakatan atau keyakinan yang kita tentukan antara guru dan murid yang telah disepakati. Lalu di sini ada peraturan dan keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Bu Mahda? Ya Bu. Peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau selalu dikembalikan buku ke tempat, kan keyakinan kelasnya apa? Disiplin. Disiplin. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Keamanan. Dilarang menggunakan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghargai orang lain. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Peraturan dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kata-kata positif ya. Ini dia tanggung jawab, keselamatan, ya benar apa kata rumah tadi. Ini kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan oleh manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Manusia juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Ada juga penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini kebutuhan dasar yang paling dimiliki oleh manusia. Ya, masuk kita ke dalam 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang ada pada guru, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Selama ini yang selalu kita terapkan di sekolah, kita sebagai guru pasti selalu penghukum atau sebagai teman. Tetapi sebenarnya sejatinya seorang guru itu harus menempatkan diri sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman, tetapi kita sebagai manajer yang bisa memanage anak murid kita. Ya, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Guru sebagai manajer. Selanjutnya, segitiga restitusi. Ini di dalam segitiga restitusi dalam menghadapi masalah anak ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kesalahan tuh. Validasi kesalahan ya. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi kalau anak ada masalah, kita hadapkan pada segitiga restitusi. Tidak boleh langsung menjudge anak itu bersalah. Tetapi kita harus menggunakan segitiga restitusi. Ya. Kalau dalam segitiga restitusi ini menstabilkan identitas, yaitu pertama kita harus menanyakan anak itu, tidak boleh menjadi karena semua manusia itu mempunyai kesalahan. Lalu validasi kesalahannya apa? Kita punya alasan untuk anak itu mengapa dia melakukan kesalahan. Apa yang dia butuh
kebutuhan. Sedangkan keyakinan kelas itu apa yang telah disepakati. Mau jadi orang seperti apa, itulah segitiga restitusi. Langsung tidak boleh menjagis anak. Ya, ini dia. Ya, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Dan Bapak Ibu, cukup hari ini presentasi yang saya ajukan kepada Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ada yang bertanya, silahkan. Sangat jelas Ibu. Pas. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.